Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu hati. Ya, perkenalkan, nama saya Dery Ferdian, asal sekolah SMK Negeri 2 Pangkal Pinang, jurusan Teknik dan Bisnis Sepeda Motor. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang MIL atau yang sering kita dengar dengan Malfunction Indicator Lamp. Perlu kita ketahui juga, lampu MIL biasanya terletak pada bagian speedometer sepeda motor. Fungsi MIL adalah sebagai indikator kerusakan pada sistem PGM-FI. Pada saat ICM menerima tanggapan yang tidak normal dari sistem PGM-FI, maka lampu MIL akan menyala sesuai dengan kedipan sensor-sensor yang berada pada sistem PGM-FI. Pada saat kunci kontak berada di posisi on, lampu MIL akan menyala kurang lebih selama 2 detik dan akan mati kembali. Dan yang perlu kita ketahui juga, terdapat 2 jenis kedipan pada sistem PGM-FI, yaitu kedipan panjang 1,3 detik dan kedipan pendek 0,3 detik. Kedipan panjang 1,3 detik dihitung dengan 10 dan kedipan pendek 0,3 detik dihitung dengan 1. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan cara menghitung kedipan-kedipan pada sensor sistem PGM-FI. Sebagai contoh, pada tabel ini 8 kedipan kerusakan pada throttle position. 8 kedipan dihitung dengan 8 kedipan pendek. Dan contoh yang kedua, 12 kedipan kerusakan pada injektor. 12 kedipan biasanya dihitung dengan 1 kedipan panjang dan 2 kedipan pendek. Apabila kerusakan sudah diperbaiki, lampu MIL akan tetap berkedip. Akan tetapi, ICM akan tetap menyimpan dan merekam kode kegagalan yang terjadi sebelumnya. Hal ini dapat kita ketahui dengan memasang DLC short connector pada DLC. Dan selanjutnya, saya akan menjelaskan prosedur-prosedur penghapusan kode kegagalan. Langkah pertama, pastikan kunci kontak dalam posisi off. Yang kedua, buka cover sehingga DLC kelihatan. Buka DLC cap dan jumper menggunakan DLC short connector. Lalu, putar kembali kunci kontak dalam posisi on. Histori kegagalan yang tersimpan dalam ICM akan dapat dibaca. Apabila ICM menyimpan kode kegagalan, maka sebaiknya lakukan proses penghapusan atau reset ICM. Berikut saya akan menjelaskan kode kegagalan atau reset ICM. Langkah pertama, pastikan kunci kontak dalam posisi off. Yang kedua, buka cover sehingga DLC kelihatan. Buka tutup DLC cap dan jumper menggunakan DLC short connector. Jika sudah selesai, putar kembali kunci kontak dalam posisi on. Lepaskan DLC short connector dan pasang kembali dalam waktu 5 detik. Lepas DLC short connector dan pasang tutup DLC cap. Pasang covernya kembali. Jika kode kegagalan tidak berhasil, dikarenakan karena DLC short connector tidak tersambung dalam waktu 5 detik. Lampu MIL akan menyala dan tidak berkedip bahwa proses penghapusan kode kegagalan tidak berhasil. Jika proses kode kegagalan tidak berhasil dihapus, maka lakukan prosedur reset atau penghapusan kode kegagalan dari awal semula. Pada saat perbaikan, kemungkinan kita melakukan penggantian komponen pada sistem PGM-FI. Jika dalam proses perbaikan kita melakukan penggantian komponen, kita harus melakukan reset TP. Sebelum kita melakukan reset TP, hal yang harus diperhatikan adalah ICM tidak menyimpan kode kegagalan. Apabila ICM menyimpan kode kegagalan, reset belum bisa dimulai. Dan apabila ICM tidak menyimpan kode kegagalan, maka reset TP bisa dimulai. Oke teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan prosedur reset throttle position atau reset TP. Langkah pertama,
pastikan kunci kontak dalam posisi off. Lepaskan penutup DLC dan jumper menggunakan DLC short connector. Lepaskan konektor sensor EOT. Hubungkan terminal konektor pada sisi kabel dengan kabel jumper. Jika sudah selesai, pastikan kunci kontak dalam posisi on. Lepaskan kabel jumper line dari konektor sensor EOT. Mil akan berkedip selama 10 detik. Selanjutnya, putar kembali kunci kontak dalam posisi off. Jika prosedur tersebut sudah selesai, langkah selanjutnya, pasang kembali konektor sensor EOT. Lepaskan DLC short connector dan pasang tutup DLC. Hidupkan mesin dalam putaran stasioner selama kurang lebih 20 menit. Oke teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara setting altitude atau kita sebut dengan setting mode. Sebagai contoh, di sini saya akan menyontohkan pada mode 1. Pertama-tama, pastikan kunci kontak dalam posisi off. Lepaskan cover sehingga DLC kelihatan. Buka tutup DLC dan jumper menggunakan DLC short connector. Jika sudah selesai, buka dan tahan handle gas. Kemudian, putar kembali kunci kontak dalam posisi on. Mil seharusnya menyala dan mulai berkedip dengan cepat. Dalam waktu 5 detik setelah kedipan cepat, tutup handle gas dan tahan lebih dari 3 detik. Jika proses setting ketinggian mode 1 berhasil, maka mil akan berkedip-kedip dengan kedipan pendek berulang. Kemudian putar kembali kunci kontak dalam posisi off. Mengapa saya tidak menjelaskan mode 2, 3, dan 4? Karena perbedaan mode 2, 3, dan 4 dengan mode 1 hanya pada hentakan gas. Mode 2, 1 kali hentakan handle gas. Mode 3, 2 kali hentakan handle gas. Mode 4, 3 kali hentakan handle gas. Setelah proses setting altitude berhasil, langkah selanjutnya adalah mengatur putaran stasioner mesin 1400 plus minus 100 rpm atau 1700 plus minus 100 rpm. Setelah selesai mengatur putaran stasioner mesin, barulah kita dapat menggunakan sepeda motor tersebut. Demikianlah penjelasan mil dari saya yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan dalam video ini, saya mohon maaf kepada pihak yang menonton. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hati.